Kak, bayi kelinciku kok ada yang keriput dan ada yang gendut? Kenapa ya? Oke, saya jawab dan saya jelaskan ya. Karena kebetulan ternakan saya itu dominan kelinci pedaging, Haila, saya akan jelaskan spesifik kelinci ini ya. Walaupun pada dasarnya hampir sama dengan kelinci lainnya. Masalah utamanya biasanya terjadi ketimpangan pertumbuhan karena perbedaan akses menyusu. Kenapa sebagian bayi kelinci Haila menyusu lebih banyak dari yang lainnya? Ada beberapa faktor biologis, perilaku, dan manajemen yang berperan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, dominansi dan persaingan antar anak kelinci. Haila adalah ras kelinci pedaging dengan tingkat pertumbuhan yang cepat. Namun, Haila yang lahir lebih kecil secara fisik akan lebih cepat merespon kehadiran induk dan lebih agresif saat menyusu. Saat induk datang menyusui, biasanya hanya 1-2 kali sehari. Anak-anak yang cepat dan kuat aktif akan merebut puting terbaik, seringkali yang paling depan dekat dengan kelenjar susu yang paling produktif. Dampaknya, anak kelinci yang kalah saing lebih kecil atau lebih lemah, hanya sebagian sisi atau bahkan tidak sempat menyusu. Yang kedua, posisi anak dalam sarang atau nest box. Dalam peternakan intensif, seperti pada kelinci Haila, anak-anaknya biasanya lahir dalam kotak sarang atau nest box. Anak yang berada di bagian tengah atau teratas tumpukan lebih cepat merasakan induk datang dan langsung menyusu. Sementara anak yang tertimbun di bawah kedinginan atau terjepit sering tidak sempat bangkit dan menyusu. Dampaknya, anak-anak itu tumbuh lebih lambat atau malah gagal tumbuh. Yang ketiga, jumlah anak tidak sama dengan jumlah puting induk. Induk kelinci rata-rata punya 8 puting, tapi jumlah anak bisa mencapai 6-14 ekor pada ras Haila. Jika semua anak menyusu bersamaan, tidak semua kebagian, terutama anak yang lebih kecil atau lambat. Dampaknya, anak yang tidak menyusu cukup akan kekurangan nutrisi dan pertumbuhan tertinggal jauh. Yang keempat, produksi susu induk tidak merata. Meskipun induk kelinci Haila umumnya punya produksi susu tinggi, tetap saja ada faktor-faktor seperti stres, kondisi gizi induk kurang, masa laktasi yang makin menurun setelah minggu kedua. Akhirnya, produksi susu bisa berkurang atau tidak cukup untuk semua anak. Dan dampaknya hanya anak yang menyusu lebih awal atau di puting yang paling produktif yang akan kenyang. Yang kelima, sifat menyusu kelinci hanya singkat dan terbatas. Kelinci menyusu sangat cepat, hanya sekitar 3-5 menit sekali sehari. Jika anak tidak berhasil menyusu saat itu, mereka kehilangan seluruh kesempatan makan selama 24 jam. Kelinci berbeda dengan hewan lain ya, yang pada saat menyusu beberapa kali sehari dan dalam waktu yang lebih lama. Dampaknya, anak yang tertinggal 1 kali saja bisa langsung ketinggalan berat badan dibanding saudara-saudaranya. Yang keenam, faktor genetik dan kesehatan anak. Pada kelinci Haila, meskipun dikembangkan untuk seragam dan cepat tumbuh, tetap saja ada perbedaan genetik minor atau individu. Anak yang lahir dengan berat badan lahir lebih rendah atau dengan kondisi pencernaan lebih lemah atau karena bawaan, lebih cepat kedinginan dan tidak aktif menyusui. Dampaknya, mereka semakin kalah dalam kompetisi menyusu, menciptakan siklus ketertinggalan. Oke, seperti itu ya penjelasannya. Next kita akan bahas solusi praktis untuk menangani masalah seperti itu bagi para peternak maupun penghobi. Bye-bye, salam pecinta kelinci dan peternak kelinci.